Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengembangan kode etik guru. Pengembangan kode etik guru ini ada beberapa subbab, ada 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian kode etik guru, kemudian yang kedua fungsi kode etik guru, yang ketiga kode etik guru Indonesia, yang keempat tujuan penetapan kode etik guru, dan yang terakhir, yang kelima, sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu pengertian kode etik guru. Kode etik berasal dari 2 kata, yaitu kode dan etik. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik yaitu ethos dari bahasa Yunani yang berarti watak, adab, atau cara hidup, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Selanjutnya menurut Sonny Keraf, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Jadi kode etik itu tidak hanya digunakan untuk guru saja. Jadi semua bidang profesi itu memiliki kode etik. Selanjutnya, menurut Gibson and Mitchell, kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar perilaku anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik guru adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan kode etik. Ada 5 tujuan kode etik. Yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Ada 2, yaitu kesejahteraan yang dimaksud di sini. Yang pertama yaitu kesejahteraan lahir atau material, dan batin atau spiritual dan mental. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi, dan yang kelima yaitu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Selanjutnya yaitu fungsi kode etik guru. Ada 3 fungsi dasar atau pada umumnya itu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya yaitu kode etik guru Indonesia. Hasil rumusan Kongres PGRI pada tanggal 21 sampai 25 November tahun 1973 di Jakarta, ada 9 item kode etik guru Indonesia. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Jadi guru itu harus berbakti untuk membimbing peserta didiknya dengan seutuhnya, dengan peserta didik itu sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, untuk menjadikan peserta didik tersebut menjadi manusia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua yaitu guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Jadi tidak disamakan ya untuk menerapkan pendidikan itu. Jadi harus mengetahui latar belakang peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Jadi guru itu harus pintar-pintar memperoleh informasi tentang anak didik masing-masing. Jadi semuanya harus rata, jangan anak yang pintar saja yang kita dekati, melakukan pendekatan, tapi seluruh peserta didik. Yang keempat yaitu guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
Jadi selain dengan peserta didik, kita juga mempunyai hubungan dengan orang tua peserta didik untuk kepentingan peserta didik tersebut. Jadi misal di sekolah itu peserta didik sudah rajin membaca Al-Quran tanpa disuruh, sudah menyetorkan hafalan tanpa disuruh. Nah, sampai di rumah, apakah anak tersebut juga melakukan kegiatan tersebut atau hanya di sekolah? Nah, jika tidak melakukan kegiatan tersebut di rumah, apakah penyebabnya? Seperti itu. Jadi ada komunikasi antara murid dan orang tua murid. Maksudnya komunikasi antara guru dan orang tua murid. Yang kelima yaitu guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Jadi saling bergantungan ya, saling komunikasi antara orang tua, masyarakat di sekitarnya, dan lain-lain. Yang keenam yaitu guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. Selanjutnya, yang kedelapan, guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Jadi, guru itu bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk meningkatkan organisasi guru profesional. Yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik guru merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan guru dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, kode etik guru secara garis besar mengatur norma-norma sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan guru sebagai pendidik dengan murid. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi guru itu mempunyai hubungan atau berusaha untuk mencari informasi tentang siswa-siswanya atau peserta didiknya. Yang kedua yaitu hubungan guru dengan teman sekerja atau seprofesi. Sudah saya jelaskan tadi, dengan rekan-rekannya harus saling menguatkan, saling bertukar informasi, saling tukar pengetahuan untuk menjunjung mutu kependidikan. Yang ketiga yaitu hubungan guru dengan orang tua siswa, sudah saya jelaskan. Dan yang keempat, hubungan guru dengan jabatan atau profesinya. Pada hal ini, salah satu yaitu guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan. Jadi guru itu profesi guru itu sebagai pengabdian, seperti itu. Tidak, guru itu baik, bla bla bla, itu tidak, salah ya. Dan selanjutnya yaitu hubungan guru dengan pemerintah. Selanjutnya, tujuan penetapan kode etik guru akan dijelaskan oleh Mbak Nini Fitriani, kepadanya disilahkan. Selanjutnya adalah tujuan penetapan kode etik guru. Nah, kode etik guru ini tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan merupakan anggota profesi tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu anggota organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, yang lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Tujuan ditetapkannya kode etik guru ini adalah yang pertama, menjamin suatu profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius dapat dikenakan sanksi. Tujuan selanjutnya yaitu kode etik ini hanya akan mempengaruhi dan berpengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari tujuan penetapan kode etik guru ini adalah kode etik ditetapkan oleh anggota profesi tersebut dan dijalankan oleh seluruh anggota profesi dari profesinya. Apabila dari anggota profesi melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka ia berhak mendapatkan sanksi. Poin selanjutnya yaitu sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru.
Pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Sanksi pelanggaran kode etik guru ini memiliki tujuan yaitu mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban merapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran dari kode etik guru. Beberapa contoh dari kasus pelanggaran dari kode etik guru yaitu seperti guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas ditiru, misalnya memanipulasi nilai, mencuri waktu pengajar, pilih kasih, dan lain-lain. Contoh lain yaitu tidak mengajar sesuai dengan bidangnya, sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan. Ada lagi, guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua, sehingga orang tua tidak tahu kemajuan belajar anak. Dan ada banyak lagi pelanggaran, contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Dari contoh beberapa kasus yang saya bicarakan tadi, sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran kode etik ini dapat berupa guru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai guru karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya, melalaikan kewajiban dan melaksanakan tugas selama 1 bulan lebih secara terus-menerus. Selain itu, sanksi terhadap guru dapat juga berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat juga dapat dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.